Viva Justicia. Kembali lagi bersama kita di podcastnya Fakultas Hukum. Hukum berbicara. Kami akan membahas terkait isu-isu HAM atau bagaimana atau apa itu yang disebut dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini persoalan yang kami ambil atau isu yang kami ambil yang mempunyai keterkaitan dengan Papua. Dalam artian hal ini kami merujuk pada isu atau pelanggaran yang terjadi di Paniai. Dalam hal ini kami mencoba mengedukasi atau semacam membuat diskursus intelektual bagi mahasiswa atau mencoba mencari sudut pandang dari mahasiswa itu sendiri. Bagaimana cara dia menyikapi persoalan-persoalan HAM yang terjadi di sekitarnya. Dalam hal ini kita perlu memang semacam pelajaran atau perlu mengetahui hal-hal dasar mengenai hak asasi manusia. Selanjutnya di sini dengan narasumber saya Moses Ramsis Boy, yaitu kawan satu fakultas juga, satu jurusan juga, salah satu pegiat HAM juga di lingkungan Universitas Musamus. Saya pikir saya coba bertanya kepada Bung Ramsis terkait pendapat-pendapat Bung atau pandangan Bung soal kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua, atau apa sih HAM itu? Mengapa pentingnya kita mengetahui atau belajar atau semacam kita memberikan penalaran atau semacam kita melek HAM itu? Sebenarnya apa sih hak asasi manusia itu dan apa pentingnya untuk kita sebagai manusia? Itu Bung, saya pikir coba Bung sampaikanlah pandangan-pandangan Bung terkait itu. Ya, terima kasih Bung Gusti. Tentunya kita memperingati Hari HAM sedunia. Tadi Bung Gusti telah menyinggung melek HAM. Ini tentunya bagaimana kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum mengedukasi sebenarnya apa sih HAM itu dan buat apa HAM itu untuk kita sebagai individu dan juga sebagai masyarakat yang hidup berbangsa dan bernegara. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, HAM itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia, yang tentunya diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam artian hak secara kodrati yang tidak boleh dilanggar. Yang tidak boleh dicabut oleh siapapun, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dicabut, dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, karena itu adalah hak yang melekat. Kan ada berbagai jenis-jenis HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi dalam tata cara peradilan. Tentunya jenis-jenis HAM ini perlu diketahui oleh masyarakat dan mahasiswa pada umumnya, Gus. Kita melihat akhir-akhir ini kita mahasiswa jarang untuk berbicara mengenai HAM itu sendiri. Merujuk dari berbagai literatur, sejarah HAM tentunya dia lahir ketika negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan bahwa mereka senasib untuk memperjuangkan hak asasi di dunia ini. Tentunya dalam DUHAM, deklarasikan hak asasi manusia 10 Desember di San Francisco, markasnya PBB pada waktu itu. Tadi Bung Gusti menyinggung soal pelanggaran-pelanggaran HAM yang kembali kita mengerucut di daerah kita, khususnya di Provinsi Papua. Ya. Tentunya hari ini kembali hangat diberitakan oleh berbagai media soal pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai. Tentunya pelanggaran HAM berat ini berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM.
tahun lalu Komnas HAM menaikkan statusnya menjadi pelanggaran HAM berat. Dan tentunya Komnas HAM dalam melakukan pendidikan dan lain sebagainya tidak serta-merta sendiri. Mereka menggandeng aktivis, menggandeng berbagai stakeholder tentunya untuk mendukung bukti-bukti yang kuat sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Itu terjadi tahun lalu, diumumkan oleh Komnas HAM di rapat paripurna secara aklamasi. Karena kita tentu Gus tahu pada era Presiden Jokowi, Paniai dikategorikan pelanggaran HAM berat. Ini tentu menjadi beban beliau. Ditambah kemarin beliau dalam pidatonya ketika memperingati Hari HAM, beliau mengatakan untuk komitmen, konsen beliau untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM berat di masa lalu, khususnya Paniai, karena masih baru 2014, karena masih baru, dan tentunya kita yakin, optimis bahwa pasti dituntaskan. Bicara mengenai pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, tentu merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat itu dikategorikan menjadi 2, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini tentunya masyarakat, mahasiswa, khususnya kita mahasiswa serta masyarakat perlu tahu yang terjadi di Paniai itu jenis pelanggaran HAM berat yang mana. Semacam dalam hal ini kita mesti jeli tuh melihat. Ya, jeli melihat. Tidak dengan secara serampangan mengatakan bahwasanya ini genosida, ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Betul. Tapi semacam kita harus menggali informasi. Sebenarnya kita mesti melihat ini dari sudut pandang apa? Semacam atau kekerasan semena-mena, atau memang ada semacam indikasi-indikasi lain yang menjadi atau semacam membuat aparat atau pihak keamanan membuat semacam keonaran itu atau kekacauan di sana itu. Saya pikir itu. Misalkan dalam kasus yang terjadi di Paniai, sekarang terbuka, kita mampu mengakses informasi terbuka di mana saja di media. Sekarang eranya penuh keterbukaan. Kasus yang terjadi di Paniai dikategorikan pelanggaran HAM, kejahatan terhadap kemanusiaan. Di dalam hasil penyelidikan itu tentu ketika dinaikkan tensinya menjadi pelanggaran HAM berat, tentu kita melihat ada unsur pembunuhan, ada penganiayaan, ada. Ketika dinaikkan tensinya tentu berbeda dengan KUHP. Pembedanya ada 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu serangan aparat militer terhadap masyarakat sipil. Yang kedua, dilakukan secara meluas dan sistemik dalam suatu pola, atau konsepnya pola, melakukan kejahatan itu konsepnya pola, sehingga ada semacam kebijakan. Semacam kalau mau dibilang ini secara teratur itu, tidak dengan... secara teratur, kan secara sistemik. Kalau dia dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tentu dia dibedah lagi. Saya pikir kita mesti menggali lebih dalam artian kenapa mesti menggunakan pola untuk melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Saya pikir kalau kita tarik ulur ke belakang, berarti ada persoalan lain itu. Kenapa sampai kemudian terjadinya pelanggaran hak asasi di Papua? Kalau bagi saya sendiri, saya pikir mungkin Bung juga tahu, kita ngobrol soal itu, soal separatis, KKB dan lain-lain itu. Saya pikir ada hubungannya juga dengan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua hari-hari ini. Tentunya kasus-kasus yang terjadi, fokus kita pada kasus-kasus saat ini yang lagi booming ya, Bu. Kasus Paniai, yang dimana adik-adik kita yang masih pelajar mati tertembak. Ini tentu penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, ini sekarang sudah dilimpahkan kepada Jaksa Agung, sudah dibentuk. Kemarin 3 Desember Jaksa Agung sudah membentuk tim untuk melakukan penyidikan. Tentunya Jaksa Agung harus bekerja sama dengan
stakeholder yang lain, misalkan Komnas HAM, aktivis-aktivis HAM. Dan dalam penyelidikan Jaksa Agung, menurut Undang-Undang Nomor 39, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dia berhak membentuk tim ad hoc, diantaranya masyarakat, Komnas HAM, dan semua aktivis-aktivis HAM yang mumpuni dalam melakukan penyidikan-penyidikan yang tentunya kita sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, sebagai pemuda harus melihatnya harus transparan sehingga ada keadilan bagi para korban. Ini larut peristiwa yang terjadi 2014, kemudian di tahun 2021. Kemudian baru dibicarakan. Ya. Ini menurut saya Bung Gusti, di era rezim ini ada semacam beban yang kemudian ada beban dalam rezim ini ketika 2024 kepemimpinan beliau selesai, presiden kita tentu beliau konsen. Ini tentu kita mempertanyakan apakah betul-betul beliau konsen. Tentu kita tahu sendiri janji politik beliau ketika beliau maju menjadi presiden, beliau dengan tegas mengatakan menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Ketika beliau naik, pelanggaran HAM berat yang terjadi di rezim beliau itu kasus Paniai. Itu sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, dan semua stakeholder yang lain yang peduli terhadap hak asasi, tentunya kita harus mengawal, menyuarakan terus, mengedukasi terhadap masyarakat agar potensi-potensi pelanggaran HAM itu tidak terjadi lagi. Dan ini perlu adanya diskusi secara masif dan tindakan nyata yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen pemberharu. Dan saya pikir yang perlu atau hal-hal dasar yang perlu kita tanamkan kepada mahasiswa, betapa pentingnya hak asasi manusia. Ya, kalau kita tidak paham soal itu, berarti semacam kita menistakan atau semacam kita melacurkan kemanusiaan itu. Ya, betul. Dan betapa malangnya seorang mahasiswa tidak paham soal kemanusiaan. Ya. Dia akan gagap dan tidak mampu berbicara ketika ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua atau di daerah-daerah lainnya. Saya pikir berangkat dari situ. Kembali lagi soal semacam janji-janji politik presiden kita. Tidak hanya HAM berat Papua, tapi soal Munir dan lain-lain. Itu kan janji tinggal janji. Iya, peristiwa pembantaian mereka yang terduga PKI 1965 dan peristiwa-peristiwa yang kemudian harus menjadi konsen pemerintah sehingga mendapat keadilan. Dan hari-hari ini diskursus soal HAM kemudian berubah. Kalau tadi Gus mengenai ini ada generasi HAM pertama dalam diskursus internasional, generasi pertama sipil dan politik, generasi kedua ekonomi sosial dan budaya, generasi ketiga yaitu soal lingkungan yang layak, lingkungan bersih yang layak untuk manusia tinggal begitu. Berarti ada semacam keterkaitan itu antara saling keterkaitan HAM sama lingkungan. Betul. Saya pikir kalau soal lingkungan itu semacam kalau kita tidak mendapatkan udara yang sehat itu berarti sudah melanggar hak asasi itu. Dalam artian pemerintah dalam hal ini mesti melihat kenapa terjadi deforestasi, kita eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, itu menyangkut hidup kita juga sebagai manusia. Kita sebagai manusia yang tentunya yang tadi, definisi tadi, hak yang melekat terhadap kita, tentunya kita punya hak-hak itu. Hak yang secara kodrati itu. Hak yang secara kodrati, hak untuk hidup, hak untuk kita menghirup udara yang segar. Ya. Seperti itu, Gus. Selain tentu kita kembali lagi konsen terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tanah ini. Tentu perlu ada paradigma baru soal pendidikan HAM. HAM itu, Gus, perlu ada pendidikan yang dilakukan secara masif. Mungkin di fakultas kita, mungkin kita bisa melakukan pendidikan HAM
agar bukan cuma kita sebagai mahasiswa hukum, tapi semua teman-teman yang lain untuk kemudian belajar tentang hak Iya, asasinya. Bahkan kalau mau dibilang kan kita kan sesama manusia. Betul. Ya, dalam artian kalau Anda tidak tahu apa hak asasi Anda, berarti itu sama gagalnya tuh menjadi manusia tuh. soal-soal semacam ini perlu kita diskusikan lagi tentang HAM. Tentunya perlu banyak masukan. Berbanyak masukan HAM itu seperti apa. Tadi kita sebutkan tadi berbagai pelanggaran HAM. Genosida itu apa? Genosida itu kan kejahatan HAM luar biasa yang dilakukan pada kelompok-kelompok tertentu. Mungkin ras, agama atau apapun itu. Nah, itu semacam itu Gus pandangan saya sebagai mahasiswa hukum. Oke, saya pikir perbincangan kita hari ini cukup. Siap. Kita juga sudah membahas atau mengulik banyak soal-soal HAM, persoalan-persoalan yang memang saya pikir penting menjadi dasar-dasar kita untuk betul. Menaikkan semacam kita peka lah atau melek lah terhadap hak asasi manusia itu sebenarnya apa sih, kita harus berkutat di situ terus seputaran itu, dengan notabene kita sebagai anak hukum, dan di sini juga kita berbicara soal-soal yang berkaitan dengan kebijakan hukum negara kita tuh. Siap. Saya pikir tidak perlu basa-basi lagi ya. Perbincangan kita di sore hari ini sudah selesai terkait pelanggaran HAM berat di Papua atau pandangan HAM secara umum, apa itu hak asasi manusia, dan bagaimana sih mahasiswa menyikapi persoalan-persoalan itu. Siap. Dengan menyuarakan atau mengkampanyekan, memberitahu yang tidak tahu. Iya, itu penting. Untuk sebagaimana kita mahasiswa. Iya. Dan saya pikir sampai di sini saja perbincangan kami, sudah cukup banyak lah kita lewati perbincangan ini, dan menerima pendapat dari Bung Ramsis juga. Saya pikir cukup berbobot, dan semoga ini mengedukasi kita bersama. Ini juga menjadi pelajaran untuk kita bahwasanya kita harus peka terhadap kemanusiaan, bahwasanya kita hidup harus memanusiakan manusia agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran HAM berikutnya. Viva Justicia. Terima kasih, kami dari Fakultas Hukum, dan podcastnya kami adalah Hukum Berbicara. Viva Justicia. Viva Justicia.